Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, Andi Mujtarali Yusuf, Andi Uta, dan Andi Edi Manaf, menyoroti temuan menu makan bergizi gratis, MBG, berulat. Instruksi Bupati Bulukumba meminta seluruh pengelola MBG di Bulukumba, menyiapkan makanan bersih dan sehat, kata Humas Pemka Bulukumba, Andi Ayatullah, Kamis, 2 Oktober 2025. Ia menegaskan anak-anak sangat rentan sakit jika mengonsumsi makanan tidak layak. Senada disampaikan Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edi Manaf. Atas temuan menu MBG Bontoranu di SMAN 5 Kajang, Pemka Bulukumba akan memanggil seluruh pengelola dapur MBG untuk evaluasi. Pemanggilan dilakukan terhadap semua pengelola, baik yang bermasalah maupun tidak, untuk evaluasi. Tujuannya agar ke depan tidak ada lagi makanan tidak higienis atau membuat siswa sakit. Ia juga berharap pengelola MBG rutin berkoordinasi dengan Pemka Bulukumba, termasuk Dinas Kesehatan, terkait kendala yang dihadapi. Di Bulukumba, jumlah penerima manfaat MBG mencapai 31.949 siswa. Program ini dilayani 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Makanan Bergizi, SPPG, di 6 kecamatan. Sebelumnya, Koordinator SPPG Bulukumba, Wahyu Sakti, memberikan teguran kepada SPPG Bontoranu Kajang, atas dugaan temuan ulat pada tahu dan pisang, dalam menu MBG di SMAN 5 Kajang. Sebelumnya, beberapa siswa di Bulukumba juga mengeluhkan menu MBG, karena makanan basi. Terkait menu MBG yang diduga berulat yang ditemukan di Kajang, seperti apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, ini baru kita ketahui kasusnya. Ternyata melalui media sosial ada MBG yang salah satunya bahan bakunya dikategorikan berulat. Tapi ini kan biasa lah. Dalam satu pisang itu kadang-kadang tidak diperiksa. Apalagi kalau makanan seperti ini kan tidak kelihatan di dalamnya, bisa saja karena panas, karena apa sampai terjadi apa namanya istilahnya nih? Maggot. Ulat. Terjadi ulat. Nah, saya dengar juga ada tempe. Nah, saya pikir tempe ini mungkin ya oleh karena itu pentingnya pengawasan menurut kami. Nah, ini terkait dengan anjuran Bapak Presiden kita karena ini sudah menjadi isu nasional dan Menteri Dalam Negeri juga telah menyampaikan kepada pemerintah daerah punya tanggung jawab terhadap kasus-kasus yang akan terjadi dan terjadi di kabupaten. Oleh karena itu pemerintah harus segera mengambil langkah konkret, paling tidak mencoba mengedukasi semua MBG yang ada. Nah, oleh karena itu kita harap badan gizi ini memang kayaknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah juga. Nah, ini yang kita harap. Dan insya Allah hari Jumat kami sudah berkoordinasi dengan Pak Dandim. Rencana kita mau adakan pertemuan dengan semua leading sektor, khususnya termasuk MBG, akan melakukan pertemuan dengan Dandim, dengan Dinas Kesehatan, MBG, dan seluruh yang terlibat nantinya, termasuk Dinas Kesehatan nantinya. Kita rapat untuk membahas ini. Nah, ini membuktikan bahwa kita harus berhati-hati sekarang. Jangan sampai niat mulianya Pak Presiden kita ini tidak bisa diimplementasikan ke bawah. Yang lebih penting bahwa semua yang memiliki dapur MBG ini harus mempersiapkan dirinya. Jangan sampai kesiapannya itu tidak memenuhi standar. Karena ada yang perlu menjadi perhatian juga hari ini, bukan hanya persoalan legalitasnya, ini juga harus ada halalnya, ada izinnya, dan yang lebih penting lingkungan juga terjaga, termasuk limbah, itu menjadi salah satu perhatian kita juga. Nah, untuk itu insya Allah di Jumat kita akan kumpulkan, kita akan mengedukasi mereka, jangan sampai ruang yang diberikan untuk mendorong ketahanan pangan, mendorong memberi makan kepada anak-anak kita ini tidak dimaksimalkan, sehingga nantinya ada juga yang lebih penting buat kami juga bahwa MBG ini harus bahan bakunya harus bahan baku dari lokal. Nanti di rapat itu akan kita dorong semua.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.